Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta catur semua. Selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Saya doakan Anda selalu sehat dan selalu meningkat dalam kemampuan catur Anda. Kabar gembira bagi teman-teman penggemar Sisilia Naga, karena kali ini saya akan menyajikan permainan pembukaan Sisilia Naga yang saya rangkum dari buku-buku ini. Pada awal-awal pembukaan Sisilia Naga ini, Putih bereaksi dengan mengembangkan bidak di sayap rajanya, lalu mengembangkan gajah kotak gelap. Memang hingga tahun 1929 alternatif dari rencana ini jarang disebutkan. Permain Putih tampaknya sangat logis sehingga diterima begitu saja bahwa ini adalah cara terbaik. Rokade pendek memang membatasi kemungkinan serangan Putih. Badai pion sayap raja jelas tidak sesuai dalam situasi ini karena akan menjadikan Raja Putih terbuka. Sini Putih hanya menggunakan pion F, memajukannya ke F5, di mana ia sering menyerang gajah di E6. Baik, kita ikuti permainan berikut ini. Permainan antara Malaysia melawan Petrosian di Georgian Championship tahun 1944. Di sini Petrosian sebagai calon juara dunia masa depan saat itu hanyalah seorang junior, tetapi betul-betul menjanjikan. Dia mendapat pelajaran penting tentang potensi Putih di lajur F di Sisilia Naga ini. Jauh sebelum dia memulai karirnya dalam perebutan gelar juara dunia, celah tajam seperti naga ini tidak lagi menjadi bagian dari repertoarnya. Putih di sini Petrosian memegang buah hitam. Putih melanjutkan dengan E4, C5, kuda F3, D6, D4, kuda F6, kuda C3, makan dengan kuda, G6, gajah E3, gajah G7, gajah E2, rokade pendek juga, kuda C6, kuda B3, gajah E6, F4, kuda A5, F5, lalu gajah C4. Ini adalah salah satu variasi yang lebih maksa di naga klasik. Itu bukan hal baru bahkan ketika game ini dimainkan, dan tetap dalam repertoar modern. Maksud repertoar, kalau di buku sering kata-kata repertoar artinya adalah kumpulan langkah-langkah atau pembukaan yang dikuasai atau dipelajari oleh seorang pemain pecatur. Setiap pemain catur biasanya memiliki repertoar pembukaan yang spesifik yang dia siapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan strategi atau taktik yang dilakukan oleh lawan mereka. Repertoar pembukaan ini dapat berisi berlangkah atau gerakan yang dianggap unggul atau menguntungkan, dan pemain catur akan memilih pembukaan yang tepat tergantung pada gaya permainannya, strategi yang dipilih, dan lawan yang dihadapi. Dalam hal ini, repertoar dapat dianggap sebagai kumpulan teknik atau strategi yang dapat digunakan oleh pemain catur untuk memenangkan permainan atau mencapai hasil yang lebih baik. Lanjutan partai ini adalah kuda makan A5,
gajah makan E2, menteri makan E2. Ada variasi langkah lain, seandainya kuda makan B7, gajah makan menteri, kuda makan menteri, gajah makan pidak C2, kuda C6, benteng F ke E8. Kondisi seimbang. Ini dalam permain Laskar melawan Ryumin Moskow tahun 1936. Di sini kita kembali ke permainan, yaitu menteri makan gajah E2, lanjutkan menteri makan A5, G4, menteri B4, benteng A D1. Dalam The Complete Dragon, variasi yang berbeda disajikan dengan G5. Permain ini menunjukkan variasi lain yang sangat instruktif untuk contoh yang jelas dari permain putih di lajur F. Dan di sini hitam terpancing untuk makan bidak beracunnya putih. Dia memainkan menteri makan B2. Di sini putih menjalankan strateginya, yaitu gajah D4 dengan ancaman kuda ke D5. Lalu langkah lanjutan partai ini adalah kuda makan G4. Ini langkah logis, tapi ada langkah yang kelihatan konyol, seperti tidak masuk akal, tapi secara taktis masuk akal, yaitu kuda ke D5. Seperti memberikan kuda secara cuma-cuma. Kita lihat lanjutannya. E makan D5, lalu gajah makan D4, benteng makan D4, menteri makan C3, benteng E4, lalu menteri C5, benteng F2, menteri makan D5, C4, menteri C6, benteng makan E7, lalu benteng AC8, F makan G6, H makan G6, benteng F4, benteng C7. Dengan pertahanan hitam yang kokoh. Di sini seseorang hampir tidak bisa menyalahkan Petrosian muda saat itu ya, karena melewatkan gerakan aneh seperti ini. Kita kembali ke permainan di mana hitam menjalankan kuda makan G4. Putih melanjutkan F6, langkah kejutan ya. Kuda G4 diserang ya. Maka kita menjalankan gajah makan F6. Jika dia melanjutkan dengan kuda makan F6, maka putih akan melanjutkan dengan kuda D5, menteri makan A2, kuda makan E7, raja ke H8,
maka langkah kuncinya adalah benteng makan F6, karena kalau dimakan skak ngat. Untuk itu hitam melanjutkan dengan gajah makan F6, partai berlanjut dengan benteng makan F6, kuda makan F6, lalu kuda D5. Di sini hitam menyerah karena setelah menteri makan A2, kuda makan E7, raja G7, kuda kembali lagi untuk ngepin kuda, benteng F8, gajah makan F6, raja F8, lalu menteri D2, ancaman ke menteri H6, benteng makan E4. Dan ini langkah kunci. Putih tidak tergesa-gesa untuk memainkan menteri H6, tapi dia melangkahkan dulu dengan kuda C6 untuk menjaga raja hitam tidak ke E8. Di sini kuda mengancam benteng sekaligus menteri mengancam ke H6 dan skakmat di G7. Di sini hitam menyerah. Serangan pada lajur F terlihat di sini dalam bentuk yang paling murid di game berikut ini. Antara Rantanen melawan Hermes di Oslo tahun 1978. Putih menjalankan E4, C5, kuda F3, G6, D4, makan, kuda F6, kuda C3, D6, gajah E2, gajah G7, rokade pendek, gajah E3, kuda C6, kuda B3, gajah E6, F4, kuda A5, F5, gajah C4, gajah D3. Di sini beda dengan permainan pertama tadi. Kalau permainan pertama kuda makan, kuda di A5, gajah makan D3, C makan D3, D5, dobrakan Sisilia. Di sini putih menjalankan kuda makan A5, menteri makan A5, E5, D4. Hitam di sini berusaha membelokkan arah gajah putih diagonal C1 H6 ke D4. Peon E5 menjadi lemah. Di sini putih menjalankan gajah makan D4, kuda D7, lalu F6, makan F6, gajah makan F6, benteng makan F6, kuda makan F6, lalu menteri F3. Jangan gajah makan F6, karena jawaban hitam adalah menteri B6, maka gajah di F6 akan kena garpu oleh menteri. Untuk itu putih menjalankan menteri F3, dijawab kuda D7. Di sini hitam seharusnya bisa mencoba dengan langkah kuda H5. Dilanjutkan kuda D5, F5 ya. Dengan hasil yang belum jelas. Jika kuda E7, raja F7, menteri makan B7, benteng A, B8. Tapi setelah langkah teks kuda D7 ini, putih, para perwira maupun bidak yang berkerumun di seluruh
sayap menterinya, yaitu dengan menjalankan menteri makan B7, benteng A ke D8, kuda D5, benteng FE ke 8, B4, menteri A3, gajah C3, lalu menteri A4, menteri C7, benteng B5, kuda E7, raja F8, kuda C6, diatur menterinya, diterima oleh putih, makan, dan benteng D1, putih menang karena putih punya pion 5, tapi dominasi di sayap menterinya lebih banyak, yaitu 3 pion putih melawan 1 pion hitam. Ini sebagai bekal hitam memenangkan di permainan akhir. Rencana menyerang kedua dari putih adalah Leven Fishing. Variasi Leven Fish ini hampir menghilang karena hitam telah menemukan cara untuk mengeksploitasi sedikit kelemahan kontrol E4 yang tidak dapat lagi didukung oleh bidak di F3. Meskipun begitu, ada banyak jebakan, dan jika hitam tidak paham dengan teori tersebut, bencana bisa datang dengan cepat dalam berbagai bentuk. Dalam kebanyakan kasus, Anda dapat mengulangi langkah ke-6 putih dengan memainkan gajah G7, tetapi ada satu pengecualian utama. Dalam variasi Leven Fish dengan F4, putih mengancam untuk memajukan bidak E dan tidak boleh membiarkan itu terjadi, sebagaimana terjadi pada permainan berikut antara Nesmedinov melawan Yermolin di Kazan Championship tahun 1946. Permainan dimulai dengan E4, C5, kuda F3, D6, D4, makan D4, kuda makan D4, kuda F6, kuda C3, G6, F4, gajah G7. Ini kekeliruan daripada hitam. Maka hitam akan segera mendapatkan bencana setelah langkah berikut. E5, D makan E5, F makan E5, dan kemanapun kuda pergi tidak masalah, karena kalau dalam permainan ini hitam melanjutkan dengan kuda D5. Coba kita lihat variasi lain. Jika hitam melanjutkan dengan kuda H5, maka G4, gajah makan E5, gajah B5 skak, gajah D7, G makan H5, dan putih menang 1 perwira. Atau variasi lain, jika kuda F ke D7, maka E6, F makan E6, kuda makan E6, gajah makan C3, makan, lalu menteri A5, menteri A5, maka di sini putih bisa melanjutkan dengan gajah F4, menteri makan C3, raja F2, dan putih menang karena ancaman kuda C7 sulit dicegah oleh hitam. Langkah fatal dari hitam jika G5, maka menteri H5 skakmat. Lalu seandainya kuda lari ke G4, maka gajah B5 skak, kuda C
6, kuda makan C6, menteri makan D1, raja makan D1, C makan, B makan C, gajah makan C6, dan putih menang. Maka kita lanjutkan langkah di partai ini adalah kuda D5 dan putih menjawab dengan dan putih menjawab dengan gajah B5. Ini partai sesungguhnya di sini ya. Hitam menjawab raja F8, lalu rokade. Hitam menjawab gajah makan E5. Jika hitam menjawab kuda E3, maka kuda ke E6, ancaman double, menteri hitam akan kena garpu oleh putih. Kita lanjutkan setelah gajah makan E5, putih melanjutkan dengan gajah A6. Di sini hitam melanjutkan dengan raja ke G8. Adalah salah jika hitam melanjutkan dengan gajah G7, karena gajah makan G7, raja makan G7, dan kuda makan D5, menteri makan D5, kuda F5, putih menang. Maka untuk itu kita melanjutkan raja ke G8. Putih melanjutkan dengan kuda makan D5, menteri makan D5. Langkah kejutan dari putih yaitu kuda F5 ancam kuda makan E7 maupun menteri makan D5 jika kuda dimakan oleh gajah. Di sini hitam melanjutkan dengan menteri C5. Kalau hitam melanjutkan dengan menteri makan D1, maka kuda E7 skak mat. Atau juga bisa hitam melanjutkan dengan menteri makan gajah di B5, maka putih melanjutkan dengan menteri D8 tutup, menteri makan E8 skak mat juga. Untuk itu hitam menjalankan menteri C5 dan putih melanjutkan dengan gajah E3, lalu menteri C7, kuda 6, raja G7, lalu benteng makan F7 skak mat. Demikian juga jika raja ke F8, benteng makan F7 skak mat juga, dan hitam menyerah. Rencana yang ketiga dari putih adalah dengan fianchetto system. Ketika putih fianchetto menjadi gajah di G2, permainannya cenderung lebih lambat.
dan lebih posisional. Gajah tidak dapat membantu dalam serangan raja, sayap raja, dan putih bagaimanapun juga wajib membawa raja ke G1. Untuk beberapa alasan, banyak dragoners telah menggunakan sistem ini sebagai putih mungkin ingin menghindari keharusan bermain melawan diri mereka sendiri. Di sini sebagai contohnya adalah permainan antara Tal melawan Gufard di Soviet tahun 1974. Gufard di sini adalah penulis buku ini ya. Permainan dimulai dengan Michael Tal memegang buah putih yaitu E4, C5, kuda F3, D6, D4, CD4, kuda makan D4, kuda F6, kuda C3, G6, G3, kuda C6, kuda DE2, gajah G7, gajah G2, rokade pendek, gajah D7. Ini adalah formasi dasar dari variasi Fianchetto. Putih belum siap untuk melakukan operasi aktif seperti yang diperlihatkan di permainan ini. Putih melanjutkan dengan kuda D5. Alternatif lain selain kuda D5 bisa juga dilakukan H3, A6, kuda D5, makan kuda E5, lalu C3, menteri, C8 ancam H3, raja 2, gajah B5, A4, gajah C4, gajah E3, B5, makan gajah D4, benteng B8, B3, gajah makan 2, makan dengan posisi yang lebih bagus bagi putih seperti dalam permainan antara Pripyat melawan Beliavsky ini Soviet tahun 1978, atau juga pada saat kuda E5 bukan C3 tapi putih melanjutkan dengan kuda D4, menteri B6, C3, benteng H8, raja F2, benteng FE8, F4, kuda C4, E3, kuda A5, gajah D2, E6, makan benteng C1, kuda C6. Ini hasil dengan tidak buruk, bukan buat hitam, artinya lebih seimbang. Kita kembali ke permainan asli. Setelah kuda D5, kuda makan D5, makan kuda ke E5, kuda D4, menteri B6, mirip dengan varian sebelumnya ya. C3, benteng AC8, menteri, benteng FE8, benteng D1, A5, A4, benteng C4. Di sini letak kesalahan daripada hitam. Sebetulnya hitam sudah mendapatkan posisi yang sangat bagus seandainya dia melangkahkan kuda C4 ya. Akibatnya dari langkah yang salah ini menimbulkan langkah salah berikutnya.
kuda E3, gajah makan A4. Ini jika kesalahan. Pastinya hitam bisa menjalankan menteri A6. Jika gajah F1, menteri A8 masih bisa mengimbangi. Tapi akibat dari gajah makan A4, maka putih menjalankan B3 dan menang karena ada ancaman benteng serta gajah. Andai dimakan, maka benteng 1, benteng makan, kuda makan, benteng makan, sini putih unggul 1 menteri dengan posisi yang bagus. Atau juga jika benteng makan C3, benteng makan A4, benteng A8, benteng A1. Di sini putih sudah unggul 1 gajah dan menang. Berikut permainan antara Michael Tal melawan Siebold di Bundesliga tahun 1991. Tal pegang hitam memainkan E4, C5, kuda F3, kuda C6, D4, C makan D4, kuda makan D4, G6, kuda C3, gajah G7, gajah E3, kuda F6, gajah C4. Lalu menteri A5. Antara Michael Tal melawan Korchnoi melanjutkan dengan rokade, gajah B3, lalu D5, saya ulangi di sini Korchnoi ya, melanjutkan dengan menteri A5 sama dengan partai ini, lalu F3, D5, makan kuda 4, menteri D2, makan menteri makan kuda makan gajah, benteng C4, dan posisi lebih baik untuk putih. Kita lanjutkan permainan setelah menteri A5, dilanjutkan rokade dan rokade, lalu gajah B3, D6, H3 untuk mencegah kuda ke G4, lalu gajah D7. Ada alternatif lain selain gajah D7 yaitu kuda makan D4, gajah makan D4, gajah E6, F4, A6, menteri F3, menteri A5, menteri F2, benteng AC8, benteng A, benteng AE1, gajah C4, E5,
D makan E5, benteng makan E5, Menteri H6, gajah C4, benteng makan C4, permainan ini dengan mudah dimenangkan oleh Michael Tal pada saat melawan Stefanov pada tahun 1966. Dilanjutkan partai ini ya. Setelah gajah D7, Michael Tal menjawab benteng E1. Ada lagi permain Michael Tal. Di permainan yang lain beliau melanjutkan dengan F4, lalu H8, Menteri F3, Menteri A5, mirip dengan permain tadi. Menteri F2, kuda mundur, B6, F5, mempersempit gerak daripada menteri hitam. G5, menteri mengancam, G5, H6, menteri H2, kuda C4, gajah D4, kuda makan, benteng A ke E1, kuda kembali lagi, kuda D5 makan menjadi G4, gajah makan D4, skak makan, menteri ke H4, lalu E makan D5, kuda D5, benteng makan E5, D makan E5, maka kuda F3, menteri kejebak. Tapi nggak mungkin dia langsung makan E5, tapi benteng ke C3, kuda F3, benteng makan F3, makan, lalu benteng E8, benteng E3, A5, menteri C7, gajah B5, C4, G4, makan, lalu menteri G3 diadu, putih menang. Kita kembali ke permainan sesungguhnya. Setelah benteng E1, kita menjawab benteng E8, menteri D3, makan dengan gajah C6, benteng AD1, pemusatan kekuatan, benteng A8, D8, menteri E3, ancam A7, lalu B6, kuda D5, makan, gajah mundur ke B7, gajah makan gajah, benteng ke D4, menteri C5, menteri D2, H6, benteng E3, maju untuk menyerang raja daripada hitam, menteri C7 ya. Lalu gajah A4, benteng A8, benteng C3, menteri mundur ke B8, menteri E3, lalu A6,
menteri makan E7, benteng C8, benteng G3, H5, benteng F4, ancam makan F7, gajah makan D5. Nah, di sini lanjutan Michael Tal. Dua langkah berikutnya adalah sifat dari Tal, di mana beliau adalah ahli kombinasi. Menteri F6 skak, menteri H7. Nah, ini langkah atau istilahnya langkah yang mematikan, atau pukulan yang mematikan, yaitu dengan benteng F5. Kalau dimakan, ancam skak mat. Kalau dia mempertahankan gajahnya, misal dengan gajah E6, maka benteng makan H5, raja G8, dan skak mat. Putih menang. Jika kita perhatikan diagram ini kedua belah pihak saling melakukan serangan, ya. Bidak hitam sudah maju dengan cepat melewati garis demarkasinya. Langkah terakhir hitam di sini adalah E6. Tampaknya menang satu perwira, tetapi materi di dalam hal ini tidak terlalu relevan, dan putih menang dengan cara langkah-langkah yang memaksa. Di sini putih menjalankan H6, gajah H8, karena kalau putih makan makan D5, maka hitam akan menjalankan dengan makan G7. Raja makan G7, gajah H6, raja G8, gajah makan A8, menteri makan F8, dan putih akan melanjutkan serangan dengan H5, kuda makan H5, menteri makan B4, F makan E4. Jelas lebih baik untuk putih. Kembali ke permainan ini, putih melanjutkan H7, menteri makan H7, H5, makan D5, karena kalau raja ke G8, maka A makan G6, kuda ke F4, kuda makan, lalu menteri A2, putih menang karena ancaman menteri ke A7. Kita kembali, makan D5, dan sini putih makan G6, skak double, raja ke G8. Kalau raja makan, maka kuda F4 makan, kuda makan D5 makan, dan menteri H6 skak mat. Kembali ke permainan, ke raja ke G8 ya.
Dilanjutkan, benteng makan H8. Raja makan, gajah makan, menteri makan, menteri H6, raja G8, menteri H7, skakmat, dan putih menang. Terima kasih telah mengikuti pembahasan materi kali ini yang panjang ya, karena saya ingin para dragoners betul-betul memahami strategi besar di sisi naga ini dengan pemahaman yang utuh, tidak sepotong-sepotong, sehingga paham betul gambaran besarnya sebelum nanti saya juga akan membahas permainan-permainan sisi naga yang lain. Pembahasan minggu depan masih bicara tentang teori-teori yang diseling contoh-contoh seperti pembahasan selama ini. Maka ikuti terus channel ini agar Anda menjadi dragoners yang ibaratnya pendekar yang pilih tanding yang akan disegani oleh lawan-lawan Anda. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.